Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi di channel Laskar Sholawat. Kali ini kita akan membahas tentang nasihat para waliullah, tentang kehebatan dan kedahsyatan sholawat. Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para malaikat senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat Nabi memiliki banyak keutamaan bagi yang mengamalkannya. Keutamaan membaca solawat terdapat di dalam berbagai riwayat hadis. Keterangan perihal ganjaran pahala yang berlipat untuk amalan sholawat dapat ditemukan di dalam hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyarah." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain soal ganjaran pahala, amal sholawat Nabi juga dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat orang-orang yang membacanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan." Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sendiri melakukannya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Berikut adalah beberapa nasihat tentang kehebatan sholawat dari para waliullah ataupun para auliyaillah. Yang pertama, Imam Abil Hasan As-Sadili mengatakan, di akhir zaman tidak ada amalan yang lebih baik daripada bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya tidak tertolak bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidh Asy-Syaraji mengatakan, semua zikir tidak akan diterima kecuali dengan khusyuk dan hadir hatinya, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diterima meskipun tanpa khusyuk dan hadirnya hati. Yang selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, dengan membaca sholawat, seorang hamba dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kebahagiaan dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah-berkah yang dapat dipetik, doa-doa yang terkabulkan, bahkan dia bisa naik ke tingkat derajat yang lebih tinggi, serta mengobati segala penyakit hati dan diampuni dosa-dosa besarnya. Yang selanjutnya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari
mengatakan siapa yang merasa tidak memiliki amalan sholat sunnah dan puasa sunnah untuk menghadap Allah di hari kiamat, maka hendaknya ia membaca sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, satu sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup untuk seorang hamba dunia dan akhirat. Masya Allah. Selanjutnya, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, jangan tinggalkan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, karena bacaan sholawat merupakan kunci segala kebaikan dan pintu segala keutamaan untuk agama, dunia dan akhirat. Selanjutnya, Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani ataupun Abah Kurus Kumpul mengatakan, orang yang membaca sholawat maka ia akan merasakan syurganya dunia sebelum merasakan syurganya akhirat, dan sholawat itu penerang hati. Selanjutnya, Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Alfanani Al-Masyhur mengatakan, zaman sekarang adalah zaman munkarat, memerlukan banyak-banyak membaca sholawat, membaca Quran, berzikir dan bertaubat, mengingat Tuhan setiap saat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang membaca sholawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat ataupun memberikan rahmatnya untuknya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan singkat tentang nasihat para aulia illah tentang kehebatan membaca sholawat. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah membaca sholawat. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.